Penonton terus berdatangan di sekitar Stadion Manahan Solo untuk menyaksikan pertandingan nanti malam. Sejumlah warga turut memanfaatkan momen pertandingan ini dengan menggelar lapak dagangan. Pertandingan antara Indonesia dan Turkmenistan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 malam nanti, saudara. Membahas soal peluang timnas U23 lawan Turkmenistan untuk tiket Piala Asia, kita akan ulas bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Rahmat. Bung, 9-0 hasil kemarin lawan Taiwan, ini bisa jadi modal berharga tidak buat Indonesia untuk lolos ke Piala Asia? Ya, modal yang sangat membuat kita percaya diri, tapi juga bisa menjadi ancaman ketika kepercayaan diri itu berlebihan dan menganggap Turkmenistan yang hanya menang 4-0 atas lawan yang sama itu berada di bawah kita. Itu berbahaya sekali, Mas Rahmat. Karena kalau kita bicara soal pengalaman di Piala Asia U23, lawan yang kita hadapi ini sudah tampil di piala kejuaraan sebelumnya, bahkan lolos sampai ke perempat final. Di fase grup, Turkmenistan bisa menjadi runner up, dan itu mengatasi Iran dan Qatar di peringkat 3 dan 4. Itu kan menunjukkan mereka bukan lawan yang bisa dianggap enteng, meskipun kita menang 9-0 atas lawan yang sama ketika Turkmenistan hanya menang 4-0. Oke. Formasi yang sama apakah mungkin diterapkan oleh STY atau tadi berubah jadi 3-4-3, Bung Wesley, untuk lawan Turkmenistan nanti malam? Sejak Piala AFF sebelumnya ya, Mas Rahmat, saya selalu menyebut kejutan demi kejutan itu ada di tim Sintayong. Dia bisa memainkan starting lineup yang berbeda di pertandingan sebelumnya dan menurunkan pemain yang mengejutkan kita. Kita menyangka tidak akan ada perubahan dari winning team, tapi tiba-tiba Sintayong bisa melakukan perubahan formasi starting lineup dengan formasi 4-3-3 atau dari 4-4-2 berubah-berubah begitu. Dan itu yang membuat kita menunggu kejutan itu, termasuk kubu lawan. Lawan juga pasti menunggu kejutan apa yang diberikan oleh Sintayong, dan mereka gagal memprediksinya dan membuat anti teori sehingga bisa mengalahkan Indonesia. Ini yang kita tunggu. Kan beberapa pemain kita juga sering tampil di level senior, termasuk kemarin yang baru bergabung, Dewangga nih. Kemungkinan diturunkan juga atau tidak nih, Bung Wesley? Iya, di era Sintayong yang banyak orang mengatakan potong satu generasi ya, Mas Rahmat, bahwa pemain muda bahkan pemain usia 18-19 itu bisa saja diberikan peran penting di tim nasional senior, dan ini terjadi yang kemudian menguntungkan kita di tim SEA Games kemarin di asuhan Indra Syafri, menguntungkan juga di kualifikasi U23 ini karena banyak pemain senior di tim senior itu ada tim-tim muda yang dibentuk oleh Sintayong, termasuk siapapun menjadi inti dari formasi di 3 jenjang usia mungkin kita katakan oleh Sintayong, termasuk Dewangga yang Anda sebutkan tadi. Di Surabaya lawan Turkmenistan senior, Sintayong tahu karakter pemainnya sama nggak? U23 Turkmenistan sama seniornya yang kemarin, artinya strateginya bisa dibaca juga gitu. Ya, biasanya kalau satu federasi mempunyai blueprint, kalau kita anggap perbandingan dengan negara lain, itu mereka memainkan gaya yang sama dari usia muda sampai usia senior. Tapi dalam sepak bola, apapun itu bisa dengan cepat diubah tergantung lawan, tergantung gaya bermain lawan. Nah, ini yang pasti juga diwaspadai oleh pelatih Turkmenistan, Ahmed Agami Radov, bahwa tim yang disiapkan oleh Sintayong pasti tidak jauh berbeda gaya bermainnya. Cuman siapa yang diturunkan dan formasi kejutan itu yang kadang-kadang sulit menebak Sintayong maunya apa. Gitu. Oke, kalau kita kemarin melihat dengan Taiwan, postur kita berbeda juga. Dengan Turkmenistan bahkan lebih tinggi, mereka lebih tinggi. Ini akan jadi kesulitan juga atau tantangan juga tidak bagi Garuda Muda nanti? Seperti kita lihat ya, kita tonton di beberapa pertandingan di era Sintayong, pemain kita jarang sekali sering mengumbar bola-bola lambung yang memang itu bukan kelebihan kita sebenarnya. Kelebihan kita kan di speed and power dengan kecepatan sentuhan 1-2 dalam membongkar pertahanan lawan. Nah, menghadapi Turkmenistan, ya semoga para pemain kita ingat yang dilatih, yang dipersiapkan itu adalah bukan bola-bola atas. Sesekali ketika melakukan serangan balik, counter attack memakai bola atas, itu wajar saja dilakukan. Tapi kalau selalu saja menghajar pertahanan Turkmenistan dengan bola-bola atas, akan rugi bagi kita karena postur tubuh lawan lebih bagus dari kita.
Ini kan targetnya Sintayong membawa U23 lolos ke Piala Asia di Qatar tahun depan nih. Bagaimana kalau Anda lihat motivasi Garuda Muda sejauh ini? Saya pikir ini tim yang sangat menyenangkan untuk dilihat, bergairah, dan mereka juga pasti sadar dengan kemampuan pelatih mereka adalah kelas dunia, dengan pemain-pemain yang begitu banyak diracik dengan berbagai macam kekuatan luar dan dalam negeri dan pemain muda. Saya pikir fokus mereka wajar kalau Indonesia harus menjadi juara grup. Lupakan status tiket runner up, ya kan, di kualifikasi ini ada 4 tim runner up terbaik yang bisa lolos ke putaran final di Qatar. Lupakan itu. Lebih baik melihat mimpi saya mau meraih 3 besar di kejuaraan Piala Asia U23 supaya bisa lolos ke Olimpiade Perancis tahun depan. Lebih baik fokusnya ke situ, menjadi juara grup dan mengincar 3 besar. Bukan maksud mau membesar-besarkan atau overconfidence, tapi bersama tim ini yang kita lihat dengan kualifikasi pelatih kita, kualifikasi para pemain kita, semua dilakukan dengan sangat baik. Saya pikir kenapa tidak untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Kita nantikan dan kita doakan bersama tentunya agar Garuda Muda bisa menang malam nanti dan lolos Piala Asia. Seperti target tadi, bisa lolos juga ke Olimpiade. Terima kasih Bung Wesley untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.